Anda kembali di Kompas Malam, Saudara. Sejak tadi kita bicara banyak soal apa yang telah dilakukan oleh Menteri Perindustrian dan juga Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Kita sekarang ke poin berikutnya, bahwa seorang menteri bekerja tentu tidak hanya kemudian berfokus pada kinerja atau apa yang menjadi capaian targetnya, Mas Kodari, tapi ada hal-hal lain yang juga patut dipertimbangkan, seperti angka yang Anda munculkan, bahwa ada gap antara kepuasan terhadap menteri dengan kepuasan terhadap presiden. Padahal ini seharusnya sejalan untuk kemudian tidak lepas dalam tahun 2016, atau setidaknya kita menilai pemerintah seperti apa kinerjanya, Mas Kodari. Kalau Anda melihat dari dua kementerian ini, apa lagi, karena sudah dijelaskan apa yang telah dilakukan selama ini, apa lagi yang harus dilakukan oleh Pak Eko? Pertama memang secara fungsional memang masih banyak PR ya, karena PR-nya besar sekali, terutama dalam kasus Pak Eko yang saya agak lebih mudah memahaminya lah ketimbang Pak Airlangga. Dan memang apa yang menjadi tugas Pak Eko ini kan banyak yang konkret sekali. Kalau Pak Airlangga itu lebih kepada kebijakan mungkin. Kalau ada pabrik, bukan beliau yang membangun pabrik, tetapi industri yang membangun pabrik. Tetapi kalau Pak Eko bicara soal embung tadi itu ya, itu yang membangun embung itu ya Pak Eko. Iya. Jadi di mana dibangun embung, kemudian bagaimana alokasi dananya itu Pak Eko. Di satu sisi sebetulnya itu sangat memudahkan karena targetnya jelas. Dan ya ini berhasil atau tidak itu di tangan beliau begitu. Tetapi di sisi yang lain, ya kalau kemudian itu tidak tercapai juga gampang juga buat presiden untuk menilai Anda gagal gitu loh. Kalau Pak Airlangga mungkin buat saya masih agak lebih abu-abu lah ya. Ya beliau tadi mengatakan targetnya pertama kawasan industri. Nggak ada yang bisa menciptakan kawasan industri dalam satu malam. Kecuali itu Sang Kuryang katakanlah begitu kan. Nah yang kedua misalnya bagaimana meningkatkan kualitas. Sama juga itu pendidikan. Nggak ada pendidikan setahun 2 tahun. Pasti usianya panjang. Jadi saya kira sebetulnya kalau dalam kasusnya Pak Airlangga, pertama kebijakannya itu bagus. Yang kedua ya mengirim pesan bahwasanya memang para investor itu merasa Indonesia itu lebih prospektif. Sampai di titik itu sih sudah amat sangat berhasil kalau menurut saya. Tapi kalau Pak Eko itu harus amat sangat konkret. Embungnya berapa yang jadi, BUMDes-nya berapa yang jadi, pendapatannya berapa, dan seterusnya. Nah, yang menarik dari Pak Eko itu sebetulnya ada hal-hal yang kita nggak lihat dan kita baru dengar kali ini. Misalnya beliau itu tiap pekan mengumpulkan kepala daerah 10 orang, kemudian dipertemukan dengan perbankan misalnya, lalu disuruh bicara, lalu dengan cara bicara itu akan ketemu apa yang bisa dikerjakan secara bersama-sama. Iya, hal-hal semacam itu. Dan memang hal-hal semacam itu yang perlu dikomunikasikan. Kita lihat misalnya seperti Pak Jokowi ya. Pak Jokowi itu dia memperbaiki birokrasi. Kalau ditulis reformasi birokrasi, mungkin juga orang nggak tertarik. Dia nggak tertarik. Tapi beliau datang ke kantor kelurahan, lalu kemudian ketok-ketok pintu gitu ya. Terus lihat, ini teman-teman wartawan kan teman TV juga ini masuk itunya. Ini perlu masukan. Ada banyak kementerian. Misalnya apa lagi ya, Pak Jokowi ini kok air nggak mengalir masuk dalam gorong-gorong. Kita itu belum pernah lihat Pak Eko itu masuk embung, itu belum pernah saya. Jadi barangkali masuk dikit lah itu, sedikit ke dalam embung. Jadi ini dalam konteks begini ya. Cara menyampaikan Mas Kodari, saya ini lebih kontekstual. Maksud saya adalah gini, banyak sekali kementerian, tidak semua orang kemudian bisa menyerap apa yang telah dikerjakan oleh menteri tersebut. Ya kan? Tidak semua orang yang mau buka-buka website dari Kementerian Perindustrian, kemudian Kementerian Desa mau buka website apa yang telah dikerjakan. Menurut Anda sebaiknya dilakukan oleh menteri-menteri yang tidak populer bidangnya begitu, atau tidak kemudian mudah dipahami oleh semua orang, apa yang harus dilakukan oleh? Harus menemukan cara-cara komunikasi yang baru ya. Sederhana saja, seorang Bu Susi. Memangnya Menteri Perikanan itu baru kali ini saja ada. Sudah dari tahun kapan-kapan begitu. Tapi mengapa baru Menteri Perikanan sekarang ini yang bisa begitu dikenal oleh publik, kemudian diapresiasi. Jadi sebetulnya kita bicara mengenai kebijakan, bicara mengenai cara komunikasi, banyaklah daftarnya yang bisa dilakukan untuk membuat sebuah kebijakan itu satu, tercapai, yang kedua kata Pak Airlangga, pesannya juga nyampe kan begitu, pesannya juga tercapai nyampe. Dan diketahui tercapai. Iya, pesannya itu sampai, maksud dan tujuannya itu sampai. Jadi kalau kita lihat kasusnya Pak Jokowi ketika beliau menjadi gubernur, beliau kerja baik, ya pekerjaan yang baik itu juga diketahui dan bahkan menjadi contoh bagi daerah-daerah yang lain. Pak Jokowi itu saking berhasilnya pakai baju kotak-kotak aja diikutin sama orang di mana-mana di seluruh Indonesia. Iya. Nih Pak Eko setelah mendengar tadi masukan dari Pak Kodari,
apa yang nanti Anda lakukan setidaknya reshuffle-nya sih mungkin baru beberapa bulan lagi ya. Mungkin. Pak Eko, apa nanti yang akan Anda lakukan setelah kemudian banyak target yang Anda sampaikan masukan yang baik tadi? dari Pak Kodari. Kita juga dibantu sama Kementerian Kominfo untuk publikasinya, sama dari KSP juga. Di samping kita ada humas sendiri, tapi memang harus saya akuin kita perlu banyak improve lah dalam hal public relation kita. Beliau ini dalam kasus beliau ini lebih menarik lagi karena beliau ini orang profesional keuangan lagi. Orang profesional keuangan itu jarang ngomong di belakang meja kerja terus ya kan. Tapi dalam konteks menteri nggak boleh. Dan begini ya harus dikatakan menurut informasi yang saya dapat ya beliau ini jadi menteri terpaksa. Kalau ada orang ya pengen jadi menteri, beliau ini jadi menteri terpaksa. Kalau bisa enggak. Kenapa? Kalau harus masuk jadi menteri, beliau ini dari penyusunan pertama itu sudah jadi menteri. Karena dari jilid pertama maksudnya? Ya mungkin dari jilid pertama, dari susunan ketika kabinet itu baru dibentuk. Tetapi Kenapa? mungkin secara pribadi beliau mungkin bukan tipe yang outgoing kan, begitu. Kalem. Saya tuh biasanya hitung-hitung angka-angka, bukan ngomong, ya kan kira-kira begitu. Tetapi sekali lagi kalau kita sudah bicara menteri, itu posisi politik dan dia menjadi etalase, dia menjadi pejabat publik, dia menjadi bagian dari sebuah pesan besar lah ya, kerja presiden, kerja pemerintahan dan itu punya logikanya sendiri. Jadi presiden, kemudian kabinet, ya, kemudian pemerintahan itu punya logikanya sendiri. Ada hal-hal yang sebagai latar belakang swasta bisa lakukan di sini atau tidak bisa dilakukan di sini, tapi justru harus dilakukan begitu. Mungkin perspektif semacam itu. Kalau Pak Erlangga agak lebih mudah karena lama di politik. Ya, tentu background politik itu sangat membantu karena politik itu kebijakan kan sebagian harus diselesaikan melalui DPR. Jadi dengan background politik dan lama di politik, nah ini bisa menjadi lebih lancar. Nah kemudian tentu kalau result, memang kalau yang namanya industri kan tidak seperti dagang dan yang lain. Jadi resultnya long term, tetapi juga ada hal yang terkait dengan pemerataan industri kecil dan yang lain yang kita harus fasilitasi, buka pasar ekspor dan yang lain. Dan memang kalau komunikasi tentu kita menggunakan poin yang tidak kalah penting juga, Pak Erlangga. Mekanisme yang ada, tetapi mekanismenya tentu masing-masing orang kan karakternya berbeda dan kita tidak let's go with the flow, jadi tidak membuat-buat juga karena itu nanti menjadi acting malah jadi salah kaprah gitu. Jadi kita dan memang di antara kementerian kita sudah sepakat. Jadi kalau ada info yang terkait menjadi topik yang perlu kita share untuk kita sama-sama blast kita lakukan. Jadi apakah itu dari KSP, apakah dari Kominfo, apakah dari pedesaan. Jadi kalau programnya itu bareng seperti contoh di Dompu kan ada tebu, ada perindustrian dorong untuk industri gula, kami kasih insentif untuk industri gula termasuk tax holiday. Dengan demikian kan ini jalan, industrinya jalan, petaninya jalan. Dan Dompu ini kan perubahan culture karena sebelumnya tidak pernah di situ ada kemudian sekarang tanaman tebu. Dan 1 tahun pertama ada peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan dan itu investornya kan sulit. Jadi ini yang kita dorong. Pak Erlangga, ini masih jauh dan kami tidak punya bocoran karena memang sudah ditetapkan di konstitusi bahwa namanya menentukan menteri atau menetapkan menteri, menunjuk menteri adalah prerogatif presiden. Tapi kemudian dengan segala apa yang telah Anda capai, Anda telah lakukan, Pak Erlangga, Anda kalaupun masuk untuk harus diganti di reshuffle kali ini? Saya sih no comment kalau itu bukan kewenangan. Ya, kalau kita nggak perform ya harus terima diganti. Kalau nggak yang jadi korban kan masyarakat Indonesia. Baik, itu 2 statement dari 2 menteri tadi. Ya terima kasih sudah hadir di studio Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto, kemudian juga Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Eko Putro Sanjoyo sudah hadir di Kompas Malam. Terima kasih juga M. Kodari. Mas Kodari sudah hadir, Direktur Indobarometer. Terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan kepada pemirsa Kompas Malam untuk tahu apa yang telah Bapak lakukan. Selamat bekerja, selamat dinilai oleh Presiden. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih, selamat malam.